Film Gi ini adalah film biografi yang menggambarkan perjalanan hidup seorang Soo Ho Ki, yaitu ia adalah seorang aktivis dan juga penulis yang terkenal karena idealismenya di tengah pergolakan politik Indonesia pada tahun 1960-an. Sejak muda, Gi sudah menunjukkan pemikiran kritisnya terhadap ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi. Ia banyak menulis dengan lantang dengan kondisi sosial dan politik, lalu memilih jalan yang tidak mudah, yaitu menjadi suara jujur di tengah masyarakat yang lebih sering memilih untuk diam. Selain itu, film ini juga menyoroti dinamika hubungan Gi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kedekatannya ia dengan tokoh Ira menggambarkan sisi personal yang rapuh dan penuh keraguan. Sementara itu, di sisi persahabatannya dengan Herman memperlihatkan kontras antara idealisme dan tuntutan hidup. Idealisme Gi sering membuatnya merasa terasing, bahkan di antara sesama aktivis yang mulai kompromi terhadap kepentingan politik. Di tengah tekanan kehidupan kampus dan politik, ia menemukan ketenangan di alam. Seperti yang kita bisa lihat, gunung menjadi simbol pelarian, kebebasan, dan juga sekaligus ruang refleksi. Namun, pelarian itu menjadi akhir tragis bagi hidupnya ketika ia meninggal di Gunung Semeru akibat menghirup gas beracun, tepat sehari sebelum hari ulang tahunnya yang ke-27. Film ini tidak hanya menghadirkan potret seorang tokoh kritis, tetapi juga mengajak penonton merenungkan harga sebuah kejujuran moral. Kisah Gi menunjukkan bahwa menjaga integritas di tengah kekacauan membutuhkan keberanian yang luar biasa, dan warisannya tetap hidup melalui tulisan-tulisannya. Selamat pagi Pak Arsa, saya Hilarius Sandria dari nomor mahasiswa 079. Jadi saya baru menonton film Gi, dan ada salah satu hal yang tidak pernah bikin saya terpukau, bagaimana tokoh Gi memperjuangkan nilai kemanusiaannya di tengah dunia yang semrawut. Seperti banyak dari kita yang mungkin sedang mempertanyakan apa sih artinya jadi manusia yang adil dan beradab. Hari ini saya ingin mencoba membahas film ini melalui sudut pandang sila kedua Pancasila. Pertama, mari kita lihat kemanusiaannya. Bagi Gi, kemanusiaan itu universal. Ini bukan cuma untuk kawan seideologi atau suatu kelompok saja. Ada satu adegan yang sangat membekas bagi saya ketika Gi marah besar ketika tahu kawanannya yang dari PKI dihukum mati tanpa pengadilan yang fair atau yang adil. Bagi Gi, kemarahan itu datang dari keyakinan bahwa setiap nyawa manusia punya martabat yang harus dihormati terlepas dari kesalahan atau keyakinan politiknya. Ini adalah penggambaran dari kemanusiaan yang paling murni. Dia berani berseberangan dengan kawan-kawanan seperjuangannya hanya karena prinsip ini. Dia menunjukkan bahwa menjadi manusia adalah tentang melihat manusia lain sebagai manusia. Nah, sekarang bagian yang adil dan beradab. Gi hidup di zaman di mana kekerasan seolah menjadi bahasa yang normal, tetapi dia menolak itu. Dia memilih senjata yang berbeda, pemikiran kritis, tulisan, dan suara nuraninya. Dia memperjuangkan keadilan prosedural, bahwa setiap manusia atau orang berhak diadili dengan fair atau dengan adil, dan dia melakukan dengan cara yang beradab. Lihatlah ketika banyak orang menggunakan kekerasan, justru Gi pergi ke alam, mendaki gunung. Bagiku ini metafora yang kuat. Dia mencari kejernihan pikiran dan keluhuran jiwa di tengah kekacauan. Perjuangannya bukan soal mengalahkan musuh, tetapi tentang manusia
tentang tetap menjadi manusia yang beradab dalam pergulatan itu sendiri. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari Gi ini dan sila kedua ini? Pertama, kemanusiaan kita jangan sampai dikalahkan oleh label-label politik atau kelompok. Seperti Gi, kita harus punya keberanian untuk membela yang benar, bahkan jika untuk tidak populer. Kedua, perjuangan untuk keadilan harus dilakukan dengan cara yang beradab, bukan dengan ujaran kebencian atau kekerasan, tetapi dengan integritas nalar dan keberanian untuk berdiri di atas prinsip. Di era yang serba terpopularisasi seperti sekarang, pesan Gi ini terasa sangat relevan. Mungkin dengan belajar dari Gi, kita bisa memperbaiki keadaan ini, dimulai dari diri sendiri dengan menjadi pribadi yang lebih adil dan beradab dalam setiap tindakan kecil kita. Nah, selanjutnya saya akan membahas bagaimana film ini menerapkan nilai Pancasila. Saya akan mengambil nilai Pancasila sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya tidak akan membahas keseluruhan film ini, tapi saya akan lebih berfokus pada tokoh utamanya yang bernama Ji. Bagaimana Ji ini menerapkan nilai Pancasila sila yang keempat? Ji adalah seorang yang sering membaca sehingga wawasannya menjadi sangat luas. Karena memiliki wawasan yang sangat luas, maka ia memiliki pemikiran yang sangat kritis. Ia pun sering mengkritisi seseorang yang menurutnya melakukan kesalahan berdasarkan informasi yang ia dapat dari buku-buku atau dari bacaannya. Bahkan temannya pun sampai bertanya, atau temannya bernama Hans bertanya, "Ji, kenapa kamu sering melawan?" Seiring berjalannya waktu, ia pun tumbuh menjadi seorang mahasiswa. Nah, seorang mahasiswa, ia selalu mengedepankan pemikiran kritis dan dialog aktif dalam perjuangan politiknya. Ia aktif dalam berbagai diskusi intelektual di kampus dan gerakan mahasiswa sebagai bentuk musyawarah mencari solusi atas berbagai masalah yang ada di bangsa ini. Sikap ini mencerminkan penerapan sila keempat Pancasila yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan. Lebih dari itu, Ji juga menentang otoritas yang membatasi kebebasan berpendapat dan menghilangkan hak rakyat untuk bersuara. Meski menghadapi tekanan dari berbagai sudut, bahkan termasuk gurunya, ia tetap berpegang pada nilai kebijaksanaan untuk mencari jalan tengah yang adil demi kepentingan rakyat bersama. Sikap anti korupsi dan pro transparansi juga menjadi bagian dari perjuangannya. Ini mencerminkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan sesuai dengan sila keempat. Dia kerap mengkritik penyalahgunaan kekuasaan dan memperjuangkan keadilan serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Bukti adegan yang mendukung analisis ini adalah saat Ji seringkali berdiskusi secara serius dengan teman-teman aktivis lainnya, dan ia juga saling menghargai pendapat yang berbeda dan berani mengkritik rezim otoriter tanpa rasa takut. Dialog kritis ini memperlihatkan penerapan nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam perjuangannya. Dalam film G, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, terlihat jelas melalui cara Gi memandang dan mengkritisi keadaan masyarakat pada masa itu. Ia menyaksikan sendiri bagaimana rakyat kecil menjadi pihak yang paling menderita akibat konflik politik dan pergantian kekuasaan. Banyak kebijakan negara tidak benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan kondisi ini membuat Gi semakin yakin bahwa keadilan sosial tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Gi menunjukkan bahwa keadilan sosial bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kesempatan dan hak yang setara. Ia berani mengkritik pemerintah, partai politik, bahkan teman-temannya sendiri yang mulai larut dalam kepentingan kekuasaan. Baginya, ketidakadilan muncul ketika suara rakyat dibungkam dan ketika orang-orang yang berada dekat dengan kekuasaan mereka berhak menentukan hidup banyak orang. Sikap idealis G memperlihatkan bahwa untuk mencapai keadilan sosial, masyarakat harus berani melawan ketidakjujuran, menolak korupsi, dan tidak membiarkan kekuasaan disalahgunakan.
Dalam beberapa adegan, Gie lebih memilih turun ke masyarakat daripada sibuk berebut pengaruh politik. Ia mendengarkan keluhan rakyat kecil, melihat kehidupan mereka yang sulit, dan menuliskannya dalam catatan hariannya. Sikap empati ini menunjukkan bahwa keadilan sosial harus berangkat dari keberpihakan kepada mereka yang suaranya tidak terdengar. Menurut Gie, perubahan hanya dapat terjadi jika kita memulai dari hal-hal sederhana, yakni peduli, jujur, dan berani menyuarakan kebenaran. Melalui perjalanan tokohnya, film Gie mengingatkan bahwa keadilan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga peran kita sebagai warga negara. Gie mungkin meninggal di usia muda, tetapi pemikirannya tetap relevan. Bahkan, keadilan harus dirasakan oleh semua rakyat, bukan hanya oleh mereka yang memiliki kekuasaan. Sikap kritis dan kepeduliannya menjadi pengingat bahwa perjuangan untuk keadilan sosial selalu membutuhkan keberanian, integritas, dan rasa kemanusiaan yang kuat.